Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa 'anil Barra' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. Dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim jika ditanya di dalam kubur, maka dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka itulah firman Allah Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, kita semua akan mati. Kemudian tatkala kita mati, kita akan dibungkus dengan kain kafan. Lalu kita dibawa untuk dihantarkan ke sebuah lubang yang sempit, yang tatkala hidup kita nggak mau tinggal di sana. Kita aja kalau dikasih kamar yang luasnya 2 kali 2 meter, kita menganggapnya sempit banget kamar ini. Tapi suatu saat keluarga kita nggak peduli. Walaupun engkau memiliki rumah yang dibangun di atas tanah 1 hektar, mereka tetap akan memasukkanmu ke lubang yang sempit. Ketika diletakkan di sana dan ditinggal oleh keluarganya, proses fitnatul qabr akan dimulai. Ujian kuburan akan dimulai. Engkau mau masuk kerja aja diuji. Mau naik kelas diuji. Mau masuk ke sebuah kampus diuji. Apalagi engkau mau masuk surga diuji. Bagaimana kalau yang bertanya itu garang menakutkan? Kita dalam kehidupan dunia itu, kalau kita dipanggil sama orang, lalu kita diinterogasi, tanya macam-macam dalam kondisi gelap dan orang itu pegang sesuatu senjata yang menakutkan. Kita kadang-kadang bingung. Gimana di kuburan yang tidak ada siapa-siapa? Oleh karena itu biasanya orang-orang yang ditahan sama polisi itu nggak ngomong. Nanti nunggu pengacara. Dia ingin berbicara dengan pengacara. Karena semua ucapannya nanti akan bermasalah. Maka dia nunggu. Tapi tatkala engkau di kuburan, engkau nggak nunggu siapa-siapa. Engkau harus jawab tuh pertanyaan. Makanya Nabi SAW mengatakan muslim yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah itu akan ditetapkan hatinya. Dia bisa jawab nanti ketika ditanya man rabbuk, dia akan bisa menjawab. Allah kukuhkan hati sehingga tatkala ditanya dia mengatakan Rabbi Allah, dinil Islam. Orang ini siapa? Muhammad SAW Rasulullah. Kok akan ditanya. Ini sekarang dunia tahu dengan orang yang namanya Muhammad SAW. Mereka akan ditanya siapa Muhammad itu. Amal munafik awil fajir ketika ditanya, siapa orang yang diutus itu? Siapa tuh Muhammad SAW? Apa kata mereka? Sami'tun nas. Sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan itu Muhammad Rasulullah, maka aku ikut mereka mengatakan Muhammad Rasulullah. Kita di Indonesia mayoritas muslim. Mayoritas pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan warnamu kalau engkau pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya orang munafik atau orang fajir tentang orang ini, dia aku enggak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang mengatakan Rasulullah, aku ikut. Apakah selama ini Islammu cuma ikut-ikutan? Wallahu a'lam. Engkau yang lebih tahu. Tatkala orang-orang kafir ketakutan dengan nama ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Iya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau menjelaskan kepada kita nih, Masya Allah. Orang yang beriman, yang bersyahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah Jalla Jalaluh, maka tatkala di kuburan, tatkala keluarganya pergi, dikala dia sendirian, ditanya, bisa jawab dia. Karena Islamnya dia, Islam beneran, belajar dia, yakin dia. Maka kita akan lihat, dalam kondisi seperti sekarang ini, tatkala Nabi SAW dicela sama orang-orang musyrikin. Dulu yang seneng itu orang-orang munafikin. Yang menganggap hal itu
Ya buat mereka nggak ada masalah. Karena mereka memang nggak suka sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang munafik ini jemaah sebenarnya ingin mencela Nabi SAW. Cuma mereka takut. Mereka takut. Yang kafir terang-terangan. Yang munafik ini nggak suka sama Nabi SAW. Sehingga tatkala ada orang kafir yang mencela, paling nggak hati dia merasa nyaman. Sedangkan orang mukmin akan marah terhadap tindakan tersebut. Maka ini termasuk harapan besar kita tatkala kita bersaksi dengan benar akan Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaAllah tatkala di kuburan, antum nggak usah terlalu kepikiran. Ada orang yang takut kalau aku nanti di kuburan, kalian akan berapa lama nunggu aku di kuburan? Sejam, aduh kelamaan 1 jam. Ngapain 1 jam di kuburan? Capek udah. 10 menit mungkin mereka 10. 20 menit, 30 menit ya. Setelah itu mereka pergi. Terus ana bersama siapa? Bersama kesaksian. Kalau benar kau bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, urusannya aman. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.